Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Patricia, NPM 19180111094. Di sini saya akan memperagakan cara menuliskan partograf. Ini partograf yang kosong. Kemudian di sini ada skenario-nya. Kita akan mulai. Pertama, nama ibunya. Nama ibunya Ibu Parti. Kemudian umurnya 27 tahun. Kemudian ini kehamilan yang pertama, belum partus dan belum pernah aborsi. Kemudian posisinya ibu ini datang pada tanggal 9 Juni 2014 pukul 9. Terus kemudian datang ke Rumah Sakit Bersalin, Jalan Bumi Manti nomor 12 RT 3 RW 5 Kelurahan Kampung Baru. Kemudian Ibu Parti sudah merasa mules sejak jam 1 malam. Di sini kita tulis mules sejak jam 1 malam. Setelah dilakukan anamnesis, ternyata pada Ibu Parti belum bisa dicatatkan pada partograf. Maka dari itu kita catatkan dulu saja data dirinya. Setelah itu kita memulai penulisan partograf ketika Ibu Parti datang lagi pada pukul 1 siang atau pukul 13.00. Di sininya pada pukul 13.00 Ibu Parti menuturkan bahwa mulusnya semakin kuat. Setelah dilakukan pemeriksaan abdomen dan pemeriksaan dalam yang kedua, kontraksi sebanyak 4 kali dalam 10 menit berlangsung selama 30 detik. Kemudian DJJ-nya 134 kali per menit, penurunan kepala 3/5 dan pembukaan serviks 5 cm. Maka di sini kita ambil titik di mana pembukaan serviks masuk pada waspada. Titik yang kedua kita beri tanda silang. Kemudian pembukaannya sudah 3/5, maka kita beri tanda lingkaran pada angka 3. Kemudian kita tuliskan di sini jamnya 13.00. Kemudian kita masukkan denyut jantung janin tadi 134 sejajar garis ini 134. Kemudian pada pemeriksaan selanjutnya tadi kontraksi 4 kali selama 10 menit berlangsung 30 detik. Sejajar ini kotaknya maka kita arsir kali. Sudah itu tidak ada penyusupan kepala janin dan selaput ketuban masih utuh, maka di sini ketuban utuh dan penyusupan 0. Kemudian tekanan darahnya sistolnya 120, maka di sini 120 kita beri. Selanjutnya kita beri panah ke atas, sistolnya 130, kemudian diastolnya 70, kita beri panah ke bawah, kemudian kita gariskan. Kemudian nadinya 84 kali per menit, maka di sini kita tandai di 84. Selanjutnya suhunya 37 derajat Celcius, kita tuliskan di sini 37. Kemudian urinnya 120 cc, maka di volumenya kita tuliskan 120. Selanjutnya pada pukul 13.30 denyut jantung janinnya 140 kali per menit. Kemudian kontraksi 4 kali dalam 10 detik selama 35 detik. Berarti kita arsir 4 kotak. Kemudian karena 35 detik diarsir. Diarsir, kemudian nadinya 80 kali 80, kemudian pada pukul 14 DJJ nya 146. Kemudian
Kemudian kontraksinya 4 kali dalam 10 detik selama 45. Maka di sini kita blok. Setelah itu nadinya 84 kembali. Maka 84 di sini. Setelah itu pada 14.30 DJJ-nya 142. Kemudian kontraksi 4 kali dalam 10 detik sama 45 detik, berarti di blok lagi. Kemudian nadinya 88 kali per menit. Kemudian pukul 15 DJJ-nya 140 kali. 140 kali. Kontraksinya 4 kali 10 detik selama 45 detik. Tembok lagi. Kemudian nadinya 88 kali. Suhunya 36. Suhunya maka di sini 14 36. Kemudian urinnya 120 cc. Selanjutnya pada 15.30 DJJ-nya 148. Kemudian kontraksi 4 kali dalam 10 detik selama 45. Blok lagi. Kemudian nadinya 88. Kemudian pukul 16 DJJ-nya 144. Kemudian kontraksi 5 kali 10 detik 45, maka kita blok 5. Nadinya 88 kali per menit. Selanjutnya pukul 16.30 DJJ-nya 144 kali per menit. 44. Kontraksinya 5 kali dalam 10 detik. Nadinya 90. Kemudian urinnya 100 cc. Di sini. Kemudian pada pukul 17.00 melakukan pemeriksaan abdomen dan periksa dalam. DJJ-nya 140. Ini 140. Kemudian 5 kontraksi dalam 10 menit sama 45 detik. Maka kita blok. Kemudian penurunan kepala 1/5, maka di pukul 17 bulatannya di 1.
pembukaan serviksnya 10 cm, maka di angka 10 X. Kemudian tidak ada penyusupan kepala janin, selaput ketuban pecah sebelum pemeriksaan, dan cairan ketuban jernih. Berarti di sini air ketubannya kita beri J dan tidak ada penyusupan 0. Kemudian tekanan darahnya 120/80, maka di sini di sistol kita beri panah ke atas, di diastolnya kita beri panah ke bawah dengan nadinya 88 kali per menit. Kita kasih titik, suhunya 37 derajat Celcius. Lalu kita garis dan kita sambungkan titiknya. Kemudian pada pembukaan serviksnya kita tarik garis juga. Kemudian pada penurunan kepala bayi dan pada DJJ. Sudah itu kita lakukan pelaporan kelahiran. Di sini ada catatan persalinan pada tanggal 9 Juni 2014. Nama bidannya Dr. Atika. Kemudian tempat persalinannya rumah sakit. Alamat tempat persalinan yang tadi rumah sakit bersalin Jalan Bumi Manti nomor 12 RT 003 RW 005. Kemudian catatan dirujuk atau tidak usah, alatan rujuk tempat rujukan tidak ada, pendamping saat dirujuk tidak ada. Kemudian di sini kita dapatkan data kelahiran anaknya, berat badannya 3.100 gram. Kemudian panjang badannya 50 cm. Jenis kelaminnya laki-laki. Penilaian bayi baru lahir baik. Bayi lahir normal. Kemudian cacat dan hipotermi tidak ada. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian aktif skala 3 pada kartogram melewati garis waspada tidak, masalah lain tidak ada, episiotomi tidak, pendamping suami, gawat janin tidak, distosia bahu tidak, masalah lain penatanan hasil tidak ada. Kemudian kita masuk ke kala 3, penata laksanaan kala 3 yaitu selama 5 menit. Kemudian apakah diberikan oksitosin 10 unit internasional IM? Ya. Waktunya 1 menit setelah kelahiran. Kemudian tidak diberikan oksitosin kembali. Apakah dilakukan PTT? Iya. Melakukan masase fundus uteri? Iya. Plasenta lahir lengkap? Iya. Kemudian plasenta lahir di bawah 30 menit. Kemudian tidak ada laserasi. Kemudian
Kemudian tidak ada atoni uteri, jumlah pendarahan kurang lebih 150 ml. Kemudian tidak ada masalah lain. Kemudian dilakukan IMD. Selanjutnya kita melakukan pemantauan persalinan kala 4. Yang pertama pada pukul 17.30. Pada pukul 17.30 tekanan darah 120/80. Nadinya 78 kali per menit. Tinggi fundus uteri 3 jari di bawah pusat. Kontraksinya keras. Kandung kemihnya kosong. Dan pendarahannya batas normal. Kemudian pada waktu 17.45 tekanan darah 120/80. Nadinya 80 kali per menit. Tinggi fundus uterinya 3 jari di bawah pusat. Tonusnya keras. Kandung kemih kosong. Dan pendarahan vagina dalam batas normal. Pada pukul 18.00 tekanan darah 120/70. Nadi 80 kali per menit. Tinggi fundus uteri 3 jari di bawah pusat. Kontraksi utus baik atau keras. Kandung kemih kosong. Pendarahan per vagina dalam batas normal. Kemudian pada pukul 18.15 tekanan darah 120/70. Nadi 76. Fundus uteri 3 jari di bawah pusat. Kemudian tonus uterinya baik atau keras. Kandung kemihnya kosong. Pendarahan per vagina dalam batas normal. Kemudian temuan 1 jam kedua pada kala 4, yaitu pada pukul 18.45. Tekanan darahnya 110/70. Nadinya 80. Suhunya 36,8 derajat Celcius. Tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat. Tonus otot baik atau keras. Ibu berkemih 300 cc. Pendarahan kandung kemih kosong. Ibu berkemih 300 cc. Kemudian sedikit pendarahan per vagina. Terakhir pada pukul 19.15 tekanan darah 110/70. Nadi 80. Suhu 36,8 derajat Celcius. Tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat. Tonus otot baik atau keras. Kandung kemih kosong. Dan sedikit pendarahan per vagina. Masalah kala 4 tidak ada. Kemudian mungkin di sini belum ada pencatatan waktu. Mungkin bisa dicatatkan di depan. Di sini mungkin bisa dicatatkan. Telah lahir pada pukul 17:10. Jenis kelamin laki-laki. Berat badan 3.100 gram. Panjang badan 50 cm. Demikian cara penulisan atau pengisian dari partograf. Terima kasih.